Saya akan mengawali tulisan ini dengan menyampaikan bahwa tulisan ini saya buat tanpa bermaksud untuk menghasut, menggiring opini publik, ataupun menebar kebencian terhadap pihak manapun. Tulisan ini saya buat dengan maksud untuk menyampaikan pendapat, di mana jika didasarkan pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka hal ini dilindungi oleh negara. Baik, sepanjang tahun 2020, seluruh umat manusia diteror oleh suatu virus yang katanya adalah salah satu virus paling mematikan di dunia, yaitu COVID-19. Virus yang diberitakan oleh berbagai media bermula di Cina ini dikatakan telah menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data dari website covid19.go.id, sejak awal kemunculannya di Indonesia hingga tulisan ini saya buat pada 2 Januari 2021 tercatat ada 758.473 pasien positif, di mana 625.518 dinyatakan sembuh dan 22.555 dinyatakan meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh nakes yang telah berjuang di garda terdepan, terlepas dari pro dan kontra terkait benar atau tidaknya keberadaan virus ini, satu hal yang pasti adalah virus ini menyerang semua lapisan masyarakat dan juga seluruh lapisan ekonomi, terutama masyarakat menengah ke bawah. Hal inilah yang menjadi perhatian saya, di mana pengambilan keputusan dari para pemangku jabatan seringkali membuat rakyat menengah ke bawah merasakan dampak yang cukup signifikan, dengan dalih demi keselamatan bersama. Padahal, jika didasarkan pada data pasien yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka persentase pasien yang berhasil sembuh nyatanya cukup tinggi. Hanya saja, yang selalu dipropagandakan oleh media dan pemerintah adalah betapa mematikannya virus ini, dan bukan pada seperti apa treatment atau perawatan yang didapat, sehingga pasien yang sebelumnya dinyatakan positif, kemudian dinyatakan sembuh. Dengan begitu masifnya pemberitaan mengenai betapa mematikannya virus ini, masyarakat seolah diteror oleh ketakutan yang luar biasa dan dipaksa untuk mengikuti kemauan penguasa. Di penghujung tahun, kita disuguhi 3 berita besar. Pertama, pesta demokrasi yang tetap berjalan. Kedua, vaksin yang akan segera tersedia. Dan ketiga, adanya varian baru dari COVID-19 ini. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pesta demokrasi atau pilkada serentak yang tetap berjalan. Meskipun terjadi penolakan di mana-mana, nyatanya pemerintah seolah acuh tak acuh dan tetap pada pendirian bahwa pilkada serentak harus tetap dijalankan sesuai jadwal, dengan menekankan bahwa pilkada tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Ini menarik. Pemerintah yang awalnya menganjurkan untuk tidak membuat kerumunan malah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk ambil bagian dan menuju ke TPS terdekat. Padahal hal ini sangat berpotensi membuat kerumunan massa. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pilkada telah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan bahkan diperketat, nyatanya fakta di lapangan menunjukkan bahwa tetap saja kerumunan massa yang dikhawatirkan sebelumnya benar-benar terjadi. Hal itu kemudian dibuat oleh klaster-klaster baru yang bermunculan. Lantas, seperti apa respon pemerintah? Menggalakkan kembali PSBB. Setelah selesai pilkada, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga jarak atau bahkan di rumah saja seperti sebelumnya. Apakah di mata pemerintah, warganya hanya alat pendulang suara untuk kepentingan memperoleh kekuasaan? Mana yang lebih penting antara masyarakat dan kepentingan memperoleh kuasa? Jika mengadakan resepsi pernikahan dapat dipidanakan karena membuat kerumunan, lalu bagaimana dengan penguasa yang tetap memaksakan pilkada tetap berjalan dan secara tak langsung mengarahkan massa pada kerumunan dengan dianjurkan menuju TPS? Kedua, perihal vaksin yang segera tersedia dan siap untuk disuntikan dalam waktu dekat. Tak banyak yang dapat saya katakan perihal vaksin ini, karena yang jadi perhatian saya adalah ketidakterbukaan pemerintah
perihal perawatan atau treatment seperti apa yang didapatkan oleh pasien positif hingga kemudian dinyatakan sembuh. Jika memang ada obatnya, bukankah lebih baik dipublikasikan lalu kemudian pastikan stok obatnya tersedia? Namun, jika ternyata setiap pasien sembuh dengan sendirinya dengan mengandalkan sistem imun tubuh atau herd immunity saja, maka pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar membutuhkan vaksin yang telah dibeli pemerintah dengan dana pinjaman itu? Ketiga, atau berita terakhir. Di tengah masyarakat yang sebelumnya telah mendapat secercah harapan dengan segera tersedianya vaksin, masyarakat justru kembali dihebohkan dengan ditemukannya virus COVID-19 varian baru yang diklaim jauh lebih mematikan. Tak ayal, hal ini membuat pihak manapun kebingungan dan menarik ditunggu seperti apa respon pemerintah nantinya. Bagaimana nasib vaksin yang telah terlanjur dibeli juga menarik untuk dinanti kabarnya. Sebelumnya, perihal rencana penyuntikan vaksin ini pun telah mendapat penolakan oleh banyak pihak karena pemerintah terkesan memaksa bahwa semuanya wajib divaksin tanpa terkecuali dan diancam dengan denda bahkan pidana bila menolak. Hal itu membuat pemerintah seolah telah mengabaikan hak asasi atas tubuh kita sendiri. Pemerintah juga terlihat mengabaikan efek samping seperti apa yang didapat dari penyuntikan vaksin tersebut nantinya. Lantas, sampai kapan kita akan hidup dalam teror ini? Well, whatever it is, I love this country.